kembali lagi di channel Bang Yus Serba Serbi. Kali ini saya mau review sebuah alat tensimeter digital ya, seperti ini. Dan kalau kita lihat di bagian dalamnya, ini adalah alat tensimeternya. Jadi modelnya seperti jam ya, dipasang di bagian lengan tangan. Dan di dalam kotaknya juga ada buku petunjuk secara manual. Nah, buku petunjuk ini yang akan membantu teman-teman bagaimana cara menggunakan tensimeter ini. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada tombol, ada 3 ya. Ada tombol M, S, dan tombol power ya. Kalau tombol power ini sudah pasti adalah untuk menyalakan dan mematikan alat tensimeter ini. Sedangkan tombol S ini adalah tombol setting. Setting bagian-bagian apa yang mau teman-teman setting di dalam, termasuk setting tentang jam dan waktunya ya. Sedangkan M adalah tombol memori. Jadi setiap teman-teman tensi pakai alat ini, semua data itu akan direkam dan disimpan. Jadi teman-teman bisa melihat lagi tensi yang keberapa, tanggal yang keberapa, jam yang keberapa, semua akan terekam di sini. Jadi setiap teman-teman tensi, semua itu akan terekam. Jadi contoh jika kita hidupkan alatnya seperti ini, saya coba contohkan langsung dipasang di tangan ya. Jadi seperti ini. Kalau dari petunjuknya, cara penggunaannya seperti di gambar ini ya teman-teman. Di gambar nomor 1 ini, cara pasangnya sekitar 1 cm dari garis pergelangan tangan ini. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, tidak jauh dari garis tangan kita ya. Nah, seperti ini. Dan yang kedua, sejajar dengan jantung. Jadi tidak lebih tinggi dari jantung, tidak juga lebih rendah dari jantung. Tapi teman-teman usahakan sejajar dengan jantung ya. Jadi persis di depan dada. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita coba kencing dulu. Jadi ini rekat sekali ya teman-teman. Jadi sangat kencang. Oke. Sekarang setelah dikancing seperti ini, teman-teman perhatikan lagi tadi posisinya harus sejajar dengan jantung ya. Di sini karena saya mencontohkan di depan kamera, jadi saya langsung saja seperti ini tanpa mengarahkannya ke depan jantung ya. Ya, dipencet seperti ini. Kita tunggu beberapa saat untuk menunggu hasilnya. Jadi hasil yang terbaca nanti kurang lebih seperti ini. Angka yang atas ini adalah angka tekanan darahnya. Di sini terbaca 102 ya per 69. Dan angka kecil paling bawah adalah detak jantungnya. Jadi tekanan darahnya 102 per 69 dan detak jantungnya 92. Nah, semua angka-angka ini akan terekam dan disimpan di dalam memori. Jadi teman-teman, misalnya besok teman-teman cek lagi, angka yang ini masih tetap ada. Ya sekarang ini. Sekarang rekamannya adalah jam 10:47 siang ya. Nah jadi data ini akan terekam dan tersimpan di memori. Apakah memori yang direkam ini bisa disimpan supaya tidak cepat penuh? Bisa juga ya teman-teman. Di dalam buku petunjuknya ini teman-teman bisa baca lagi. Di sini juga menjelaskan bagaimana menghapus memori semua hasil memori yang sudah terekam agar memorinya tidak cepat penuh. Nah, di sini juga dijelaskan juga dari buku ini
di angka berapa tekanan darah yang normal. Kalau kita baca di sini tekanan darah yang normal adalah 120/80 ya. Ya, untuk dayanya di sini tensimeter ini menggunakan baterai 3A. Teman-teman bisa lihat di bagian sampingnya, ditarik selepas seperti ini. Nah, di sini terdapat baterainya ya. Baterai yang digunakan adalah baterai 3A 2 biji ya teman-teman. Nah, ini adalah power supply yang digunakan oleh tensimeter ini ya, seperti itu ya. Sekarang pertanyaannya, apakah hasil yang ditampilkan di tensimeter seperti ini, kalau dilihat dari harganya sekitar 150 ribuan ya teman-teman, apakah akurat? Nah, dari pengalaman saya menggunakan tensimeter ini, kalau kita lihat ini hasil memori yang tadi ya, kalau kita pencet lagi seperti ini, nah dia akan muncul hasil terakhir yang sebelumnya ya. Nah, ini juga hasil terakhir yang sebelumnya, ini hasil terakhir tadi. Jadi tinggal teman-teman cari aja hasil terakhir yang kapan yang teman-teman mau lihat. Semua terdata ya teman-teman. Ya. Nah, dari hasil-hasil semua ini, apakah hasilnya ini akurat? Dari pengalaman saya, hasil yang ditunjukkan oleh angka-angka di sini, dari tekanan darah, angka yang paling atas, turun ke bawah, pernya, dan juga detak jantungnya, rata-rata hanya angka di bagian tekanan darahnya saja yang kurang tepat ya teman-teman. Selebihnya, pernya dan detak jantungnya itu rata-rata kurang lebih saja. Jadi misalnya kalau teman-teman ukurnya menggunakan alat ini, misalnya contoh seperti ini, 117. Jadi dia angkanya rata-rata di bawah, kurang lebih sekitar 5-7. Jadi angka sebenarnya mungkin di sini kalau 102 bisa jadi antara kisaran 110 tekanan darah teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kesimpulannya apakah akurat? Berarti tidak terlalu akurat, tapi teman-teman bisa jadikan patokan, tinggal nambah sekitar 5-7 angkanya, karena alat ini merekam pasti di bawah dari angka yang terdapat di alat tensimeter yang ada di rumah sakit ataupun di tempat-tempat kesehatan seperti puskesmas dan yang lain-lainnya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi alat ini bisa teman-teman gunakan hanya untuk mengetahui langkah awalnya. Jadi kalau teman-teman cek di sini 117 contohnya seperti ini, berarti kisaran tekanan darah teman-teman bisa jadi sekitar 125 atau 127. Seperti itu ya. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.